Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ngakaknya aku sejadi-jadinya gara-gara lihat video abang ini abis sahur, jadi semangat lah aku. Kalau bising kenapa? Ini negara kita, negara Indonesia. Kalau bising kenapa? Ada masalah sama dokter kah? Dokter nih baru bangun dari alam kubur atau macam mana? Baru tahu nih tradisi. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi serta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah setiap hari dimanapun kita berada. Amin. Hari ini aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini, dan aku berharap bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan kalian support dulu dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan hari ini aku akan membahas hal yang tidak biasa guys, bahwa di sini ada kisah tentang dokter Malaysia yang kena sound oleh orang Indonesia. Nah, di sini kita akan mencari tahu ya guys ya, tentang kenapa dokter ini kena sound oleh ramai-ramai orang Indonesia. Apakah ia salah bicara? Apakah juga ia salah bertindak, dan perilakunya kita akan cari tahu di video ini. Baik, langsung saja kita ke videonya tanpa banyak berbasa-basi. Ini dia. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim, ada yang nak uruskan waktu bangunnya sendiri, dan ada yang sedang solat malam untuk mencari ketenangan. Waktu tersebut adalah waktu istighfar, bukan waktu memekik, melolong atau memukul gendang. Kalau masjid pun dilarang untuk menggunakan speaker luas selain azan demi menghormati hak-hak tersebut, apatah lagi perbuatan seperti ini yang tiada kena-mengena dengan Islam. Zaman sekarang zaman telefon bimbit, semua orang pandailah nak set alam bangun sendiri. Baik guys, demikian tadi telah kita perdengarkan tentang bagaimana statement Pak Dokter ini ya. Rupanya ini tentang bangun sahur atau cara membangunkan sahur guys ya. Dan di sini kita akan mendengar juga tentang sound orang Indonesia seperti apa. Ini dia. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun. Kalau bising kenapa? Ini negara kita, negara Indonesia. Kalau bising kenapa? Ada masalah sama dokter kah? Dokter nih baru bangun dari alam kubur atau macam mana? Baru tahu nih tradisi. Ini tradisi udah dari zaman dahulu kala. Abang mau hentikan abang siapa? Presiden kita aja tak hentikan tradisi kami kok. Abang macam mau hentikan atau gimana tuh ah? Iya, nih teknologi zaman sekarang nih canggih emang, bisa menghidupkan alarm. Tapi tak semua orang bisa bangun ketika mendengar alarm. Kadang tak dengar tuh alarm bunyi. Bagi umat non-muslim tak masalah, tak mempermasalahkan tradisi kami yang membangunkan sahur macam ini. Tak ada masalah, mereka tak ada komplain. Saling toleransi aja. Dan dokter nih dari negara tetangga kenapa komplain? Yang bising di negara kita kenapa abang yang komplain? Sampai sana ke speaker kita orang. Wow, canggih banget ternyata speaker Indonesia sampai ke negara jiran. Wow, luar biasa ya. Kadang aja anak muda yang non muslim aja ikut dengan tradisi umat muslim ketika bulan Ramadan di Indonesia. Mereka ikut, mereka senang. Tak ada komplain, tak ada apa. Kita saling toleransi aja bang. Gak setiap bulan tuh ada, enggak, ini cuman adanya di bulan Ramadan cuman 30 hari doang. Setelah itu ya udah enggak ada lagi. Itu udah beda tradisi lagi yang kita jalani. Gitu. Abang nih jangan memancing netizen Indonesia untuk menghujat abang untuk
setil abang gitu ya. Jangan sampai akun abang itu ini nanti hilang gara-gara netizen Indonesia. Oke, salam toleransi bang. Ya Indonesia wajarlah orang toleransinya tinggi, beragam agama budaya, apapun kita toleransi di sini. Oke, jangan mengusik negara Konoha kalau tak mau diusik. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun. Ngakaknya aku sejadi-jadinya gara-gara lihat video abang ini abis sahur, jadi semangat lah aku. Bang, abang itu nggak diajak. Iya, abang itu nggak diajak sebenarnya. Nggak usah so asing, nggak usah ikut-ikutan. Terus yang abang bilang ini tradisi baru muncul, ini dari zaman jebot juga udah ada. Dari zaman kakek moyang kami juga udah ada ini. Jadi nggak usah sok tahu, nggak usah sok pintar. Yang bilang tradisi ini baru muncul, ini udah lama. Terus katanya tradisi ini mengganggu orang non-muslim. Nggak semua orang bangun sahur, ada agama yang lain gitu ya kan. Kami yang agama non-muslim, nonis lah kalau orang bilang sini ya kan, nggak merasa terganggu karena kami udah diajari sama orang tua kami untuk saling menghargai antar umat beragama. Kami nggak merasa terganggu. Mungkin abang yang terganggu. Kan setiap daerah, setiap negara bedalah tradisinya. Jadi saling menghormatin aja ya bang. Dan itu tadi ya berbagai macam tanggapan orang Indonesia tentang statement dari Pak Dokter asal Malaysia itu. Nah, guys, di sini aku ingin mengklarifikasi sebenarnya ini adalah kesalahpahaman. Aku sampaikan di sini menurut pribadi aku guys bahwa Pak Dokter yang dari Malaysia ini itu benar, tidak salah. Namun tradisi tentang membangunkan orang sahur di Indonesia itu juga benar, tidak salah. Nah, lalu di mana salahnya? Salahnya itu adalah bahwa tradisi yang ada di Indonesia yang dinamakan tradisi membangunkan orang sahur dari zaman nenek moyang kami dulu sudah ada. Lalu kesalahannya adalah tradisi tersebut masuk ke negara Malaysia. Nah, di situ yang disebut dengan kesalahannya. Ini menurut aku pribadi ya guys ya. Mohon maaf kalau aku salah, mohon maaf banget ya guys ya. Jadi Pak Dokter ini mengatakan bahwa banyak rakyat Malaysia yang terganggu akan cara membangunkan sahur yang mungkin dinilai sedikit lebih ekstrim ya guys ya. Bagaimana orang Malaysia ini banyak orang yang uzur, juga orang yang sakit itu mungkin tidak menerima tentang cara membangunkan sahur atau yang dilakukan oleh orang Indonesia di Indonesia ya guys ya. Namun jika di Indonesia itu dinamakan dengan tradisi, bahkan dari zaman nenek moyang, dari zaman penjajahan dulu, orang-orang Indonesia itu berbondong-bondong untuk membangunkan tetangga atau jiran-jirannya untuk membangunkan sahur pada waktu itu guys ya, menggunakan obor dengan cara berkeliling kampung ya guys ya. Dan tradisi itu masih tetap berlaku dan berjalan, dilestarikan hingga hari ini, walaupun mereka masing-masing memiliki telepon bimbit. Nah, di Indonesia apakah banyak yang mempermasalahkan tentang tradisi ini? Tidak. Karena apa? Karena bagi non-muslim dan juga orang yang sakit, semua itu telah diberitakan dari zaman nenek moyang dulu, dan itu terus dilakukan ya hingga anak cucunya. Maka itu di Indonesia kalau untuk masalah ini selalu bertoleransi ya guys ya, baik non-muslim juga agama muslim. Bahkan memang tak sedikit dari mereka yang beragama non-muslim juga menunggu momen-momen untuk membangunkan orang sahur ya. Banyak juga orang-orang Kristiani, orang Chinese juga ikut untuk
berpartisipasi dalam hal ini guys ya. Kalau di Indonesia ini adalah sebuah tradisi. Nah, kesalahannya adalah tradisi yang dilakukan di Indonesia itu masuk ke Malaysia. Nah, bahwa kita sama-sama mengetahui guys ya, Indonesia dan Malaysia walaupun negara serumpun namun memiliki situasi yang berbeda. Pada saat tradisi Indonesia ini masuk ke Malaysia, tidak semua tradisi itu diterima karena tradisi yang membangunkan orang sahur ini itu situasinya tidak dibenarkan di Malaysia. Bahkan bukan hanya memukul beduk dan menghidupkan speaker dengan keras. Di Malaysia menghidupkan horn atau juga klakson di kendaraan itu juga tidak dibenarkan, terkecuali ada hal-hal yang sangat emergensi atau hal-hal yang sangat genting nih guys ya, seperti itu. Karena memang polusi suara di Malaysia itu sangat tidak dibenarkan. Jadi kalau menurut aku guys, yang salah itu adalah tradisi tersebut masuk ke negara Malaysia karena masyarakat Malaysia tidak siap untuk menerima tradisi ini, terkecuali apabila tradisi ini juga dilangsungkan atau juga dibuat di Malaysia sejak zaman nenek moyang dulu. Mungkin mereka semua menerima seperti itu ya guys ya, dan semua ini hanya kesalahpahaman. Dokter ini juga cakap ya, bukan tradisi yang di Indonesia yang ia salahkan, namun tradisi Indonesia ini yang masuk ke Malaysia itulah yang ia salahkan. Jadi tradisi yang masuk ya, bukan tradisi di Indonesia, karena dia juga nggak punya wewenang untuk menyalahkan orang-orang Indonesia melakukan tradisinya di Indonesia. Nah, kita sama-sama mengetahui guys ya, bahwa Indonesia dan Malaysia itu memiliki tradisinya masing-masing ya guys ya. Dan Indonesia juga menghormati tradisi yang ada di Malaysia. Begitu juga sebaliknya, orang Malaysia juga menghormati tradisi yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan cara membangunkan orang sahur ini adalah termasuk dalam tradisi yang ada di Indonesia. Namun tetap ya guys ya, yang namanya tradisi tetap harus dilestarikan dan dijaga. Seperti itu menurut aku. Dan apabila aku salah, jika kalian mempunyai pandangan lain, silahkan komen aja di bawah ya guys ya. Baik, aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.